Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajari kitab bahasa Arab Durusulullah jilid yang pertama karya Syekh Dr. V. Abdul Rahim. Qala al-mu'allif, kita sampai di halaman 17. Sudah sampai di tamarin, tapi sebelum kita lanjutkan, insyaallah kita akan memurojaah kembali pelajaran sebelumnya. Ini mengenai jumlah ismiyah yang kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Untuk diketahui bahwa di dalam bahasa Arab itu jumlah itu jumlah dalam bahasa Arab itu di dalam bahasa Indonesia artinya itu kalimat. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada kalimat, contoh kalimat di dalam bahasa Indonesia itu seperti budi, membaca buku, dan itu namanya kalimat. Di dalam bahasa Indonesia disebut kalimat ya, kalimat sempurna. Kalau di dalam bahasa Arab nanti kalimat sempurna itu namanya adalah jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Jumlah mufidah dalam bahasa Indonesia disebut kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Jumlah mufidah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu yang dimaksud itu adalah bahwa kalimat tersebut sudah difahami, sudah lengkap dan sudah dapat difahami oleh si orang yang diajak bicara. Itu yang dinamakan dengan jumlah mufidah. Jadi kalimat itu sudah sempurna sehingga apa yang disampaikan oleh si pembicara dapat difahami oleh si yang diajak bicara. Jadi seperti bahasa Indonesia seperti ini, Budi membaca buku ini sudah kalimat sempurna karena orang akan paham apa yang disampaikan oleh si pembicara. Seperti itu. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita mengenal juga jabatan kata. Jika dalam Budi membaca buku, maka ini Budi jabatannya sebagai subjek. Subjek ya, atau S saja ya. Subjek. Jangan membaca, dia jabatannya sebagai predikat. Buku jabatannya di dalam bahasa Indonesia sebagai objek. Jadi di dalam bahasa Indonesia dia polanya adalah SPO, subjek, predikat, objek. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada semacam seperti itu, jabatan kata. Ada semacam subjek, predikat, objek. Kalau di dalam bahasa Arab nanti ada jabatannya mubtada, ada jabatannya sebagai khabar, ada jabatannya sebagai fa'il atau pelaku, ada jabatannya sebagai objek atau maf'ulun bih. Itu di dalam bahasa Arab nanti ada seperti itu. Tapi nanti itu pembahasannya masih selanjutnya, nanti mungkin masih lama ya. Ini untuk awal-awal saja agar tidak gitu banyak. Jadi nanti jumlah di dalam bahasa Arab, jumlah dalam bahasa Arab nanti atau kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi ada dua jenis. Ada yang namanya jumlah ismiyah
ada yang namanya jumlah fi'liyah. Ada yang namanya jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu secara mudahnya adalah kalimat yang diawali isim atau kata benda. Sedangkan jumlah fi'liyah kalimat yang diawali fi'il atau kata kerja. Itu dalam bahasa Arab ada 2 jumlah seperti itu. Nah, kita bahas yang jumlah ismiyah sesuai dengan yang ada di buku jumlah ismiyah ini. Jumlah ismiyah itu susunannya nanti adalah susunan jawaban ini, susunannya seperti SPO ini susunannya. SPO. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab nanti susunannya adalah mubtada dan khobar. Jadi jabatan katanya ada mubtada, ada khobar. Seperti di dalam bahasa kitab ini, ya, seperti yang kemarin ini kita ambil an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Nah, mana mubtada'nya, mana khobarnya? Mubtada'nya adalah mubtada itu ini mubtada ya. Ini mubtada, yang ba'idun ini sebagai khobar. Apa mubtada? Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Ini biasanya dia nanti isim yang ma'rifah biasanya ya, isim ma'rifah. Pada umumnya isim yang ma'rifah, apakah bisa nakirah? Bisa, tapi nanti ada beberapa syarat. Tapi umumnya adalah ma'rifah. Ini ma'rifahnya an-najmu pakai apa? Ma'rifahnya karena ini pakai alif lam seperti yang pelajaran kemarin sudah disebut dengan ma'rifah. Jadi ketika kita membuat kalimat diawali dengan isim, jangan lupa dia harus ma'rifah. Salah satunya dia pakai alif lam seperti ini. Jangan misalnya najmun ba'idun. Najmun ba'idun, ini kurang tepat. Karena si mubtada'nya ini diawalnya ini belum ma'rifah. Beda dengan ini pakai alif lam. Jadi yang benar an-najmu ba'idun seperti ini. Itu ya, sedikit. Jadi jika disuruh membuat kalimat sempurna, jangan lupa untuk jumlah ismiyah diawali dengan pakai alif lam isimnya. Seperti an-najmu kita lihat di pelajaran yang kemarin. An-najmu ba'idun, seperti an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun seperti ini, an-najmu ba'idun. Kemudian ar-rajulu waqifun, as-sukkaru hulwun, at-talibu maridun, ad-diku jamilun, dan lain sebagainya seperti ini. Itu sedikit tambahan dari pelajaran kemarin. Kita lanjutkan untuk yang di buku Qalal Mu'alif Tamarin, latihan-latihan. Iqra yang pertama, nomor 1. Iqra waktub ma'adhubti awakhiril kalimah. Baca dan tulislah dengan memperhatikan akhir-akhir pada kata-katanya. Jadi di sini kita disuruh membaca dengan memperhatikan akhir, harokat akhir pada masing-masing kata tersebut. Kita baca yang pertama, ini al-babu. Al-babu, karena dia pakai alif lam, maka dia tidak boleh ditanwin.
Ini at-tajiru. Oh ya, kita artinya apa? Al-babu, pintu. Kemudian at-tajiru. At-tajiru karena dia ada alif lam maka dia tidak boleh ditanwin. At-tajiru artinya apa? Pedagang. Kemudian selanjutnya apa? An-najmu. Apa kemarin an-najmu? Bintang. Karena dia pakai alif lam maka dia tidak boleh ditanwin. An-najmu bintang. Kemudian al-qamaru. Al-qamaru artinya bulan. Karena ini ada alif lam, ini juga tidak boleh ditanwin. Karena alif lam dan tanwin tidak boleh ada dalam satu kalimat, satu kata secara bersamaan. Kemudian addiku. Addiku ini artinya apa? Ayam jago atau ayam jantan. Ini ada alif lam, ya tidak boleh ditanwin. Kemudian yang selanjutnya al-ma'u. Apa artinya al-ma'u? Air. Ini pakai alif lam maka tidak boleh ditanwin juga. Kemudian selanjutnya as-sariru. As-sariru. Maka ini pakai alif lam. Ya tidak boleh ditanwin juga. As-sariru artinya tempat tidur, ya. Kemudian al-baitu. Ini al-baitu. Ini pakai alif lam maka dia tidak boleh ditanwin, tidak boleh al-baitun, tidak boleh, harus al-baitu. Artinya rumah. Kemudian al-masjidu. Masjidu. Tidak boleh ditanwin karena ada alif lam. Al-masjidu sudah jadi bahasa Indonesia ya, masjid sama saja. Kemudian selanjutnya ar-rajulu. Ar-rajulu artinya laki-laki dewasa, dia pakai alif lam maka dia tidak boleh ditanwin. Kemudian as-sukkaru. As-sukkaru. As-sukkaru artinya apa? Gula. Kalau as-sukkaru itu kayak serapan di bahasa Inggrisnya sugar ya, hampir sama, sugar, gula artinya. As-sukkaru gula. Maka ini dia pakai alif lam, dia juga tidak boleh ditanwin. Yang terakhir al-waraku. Al-waraku kemarin apa artinya? Kertas atau daun. Kertas atau daun. Ini juga pakai alif lam maka dia tidak boleh ditanwin. Ini semuanya tidak boleh ditanwin ya karena semuanya pakai alif lam. Kita lanjutkan untuk yang latihan kedua, imla al-faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Ini kita disuruh untuk mengisi pada yang kosong ini. Di sini ada titik-titik kosong dengan kalimat atau kata-kata yang sesuai. Kita lanjutkan nomor 1, titik-titik ghaniyun. Kita isi at-tajiru ghaniyun. Jangan lupa pakai alif lam karena tadi mubtada harus ma'rifah ya, pada umumnya ma'rifah pakai alif lam. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Kemudian nomor 2, titik-titik khulwun. Khulwun artinya apa? Manis. Titik-titik manis. Kita isi as-sukkaru. As-sukkaru khulwun. Gula itu manis. Kemudian yang nomor 3, titik-titik maridun. Kita bisa isi at-talibu, misal at-talibu maridun. Siswa itu sakit. Kemudian yang nomor 4, titik-titik ladidun. Kita bisa ladidun apa? Lezat. At-tufahu. At-tufahu ladidun. At-tufah apa? Buah apel. At-tufahu ladidun. Buah apel itu lezat. Kemudian yang nomor 5, titik-titik tawilun. Tawilun apa? Tinggi. Kita bisa si ar-rajulu tawilun. Laki-laki dewasa itu tinggi.
Kemudian titik-titik qasirun, kita bisa isi al-waladu qasirun. Anak kecil itu pendek. Semuanya sudah tidak pakai harokat ya. Yana sudah, insya Allah sudah hafal kosakata yang pelajaran-pelajaran lalu. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimata lati fil qaimati alif. Jadi kita disuruh untuk memilih kata-kata yang di kolom ba ini, kata-kata ini yang sesuai dengan yang ada di alif ini. Kita disuruh pilih yang sesuai. Jadi yang ba, yang alif, yang sesuai mana sih kata-kata yang ada di kolom ba ini? Nah, yang pertama at-talibu. At-talibu ini apa? Murid. Kita ya, sesuaikan yang sesuai apa? Yang sesuai adalah maridun. At-talibu maridun. Ya. Kemudian ad-dukanu. Ad-dukanu artinya apa? Ad-dukanu toko. Titik-titik apa yang sesuai dengan toko apa? Maftuhun. Sesuai ya, maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu terbuka. Kemudian at-tufah. At-tufahu tadi sudah ada ya di berikutnya itu yang sesuai ini latidun. Ini ada latidun. At-tufahu latidun yang sesuai. Kemudian al-ma'u. Ini al-ma'u yang sesuai dengan al-ma'u apa? Ini ada harun. Apa? Al-ma'u harun. Harun artinya panas. Harun. Air itu panas. Kemudian selanjutnya al-hajaru. Al-hajaru artinya apa? Al-hajaru batu. Batu di sini saqilun. Yang sesuai adalah saqilun. Kemudian yang terakhir al-qalamu. Yang sesuai apa? Al-qalamu. Al-qalamu maksurun. Ini ada maksurun. Al-qalamu maksurun. Sini ya, al-qalamu maksurun. Di pulpen itu rusak atau patah. Taib. Selanjutnya ada al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Ada hulwun artinya manis. Maridun sakit. Ad-dukanu toko. Boniyun kaya. Tawilun tinggi. Fakirun fakir miskin, ada orang yang kurang mampu. Qasirun pendek. Dan at-tufahu apel. Baik, ini pertemuan kali ini cukup. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu murojaah kosakata yang sudah dihafalkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah semata, dan jika ada yang salah merupakan dari diri anak pribadi dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.